Om Swastiastu, Pak Kemang, selamat siang. Swastiastu Budayu, selamat siang Budayu. Gimana kabar hari ini, Pak Kemang? Baik sekali Bu. Baik, Astengkar ya, sehat-sehat di hari raya, Pak Kemang. Terima Eh, kasih. hari ini Bapak akan melakukan coaching, ya? Benar. Iya Bu, jadi hari ini saya ada rencana coaching. Oke, mungkin sebelum itu ada beberapa hal mungkin ya Pak Komang ya yang akan saya sampaikan sebelum Pak Komang melakukan coaching pada hari ini. Jadi nanti saat kegiatan coaching berlangsung, eh, akan saya amati dan juga saya nilai Pak Komang dengan coaching Pak Komang. Jadi hal-hal yang akan saya amati itu yang pertama adalah apakah Pak Komang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan yang kedua, apakah Pak Komang sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach Pak Komang? Dan yang ketiga, apakah jawaban yang disampaikan oleh Coach Pak Komang apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa juga Pak Komang, kegiatan hari ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Itu ada tiga, nggih. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Pak Komang melakukan kegiatan observasi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Komang. Apakah boleh, Pak Komang? Ya, silakan Bu. Oke. Mungkin dari kegiatan coaching Pak Komang hari ini, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, jadi pada kegiatan coaching ini adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu melalui kehadiran penuh, saya ingin mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot pada coach saya untuk bisa memperdayakan coach saya menemukan permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik, dari tiga kompetensi Pak Komang tadi, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada menanyakan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari ketiganya itu bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati kompetensinya? Dari kompetensi tersebut, mungkin saya tekankan pada kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, berarti lebih spesifik ya Pak Komang ya, dari Ya, pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian Pak Komang dari coaching pada hari ini? baik, Bu. Jadi, melalui kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot, adapun indikator tercapainya nanti yang saya harapkan adalah coach saya bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya nanti. Iya, luar biasa sekali Pak Komang. Semoga nanti Coach Pak Komang bisa mampu ya menemukan solusi terkait permasalahannya berdasarkan pertanyaan berbobot dari Pak Komang. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak Komang terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Baik, Bu. Jadi, dari hari ini penilaian yang saya inginkan adalah yaitu untuk menggunakan alur tirta. Jadi coaching saya menggunakan alur tirta dan rasa, dan indikatornya nanti yang saya harapkan adalah dari coaching saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya melalui pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu Bu. Luar biasa Pak Komang ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Komang. Mungkin apa harapan Pak Komang dari kegiatan observasi hari ini? Baik Bu, jadi adapun harapan saya melalui coaching hari ini adalah pertama coaching saya mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian eh, dari proses coaching yang dilakukan, kemudian sampai pada berhasil menemukan solusi jalan keluar terhadap situasi yang dihadapi oleh coach saya. Baik Pak Komang. Semoga nanti saat terlaksananya coaching, Coach Pak Komang bisa mampu menemukan solusi terkait permasalahannya. Mungkin kita sudahi dulu pra-observasinya kali ini Pak Komang ya. Ini, Bu. Silahkan Pak Komang melaksanakan coaching dengan Coach Pak Komang. Nanti kita akan lanjut lagi mengobrol di kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Yang tutup Pak Komang ya. Oke. Mohon izin coach saya sudah hadir ya Bu Weni ya. Oke. Bu Weni, gimana kabarnya hari ini Bu Weni?
Astengkara baik Pak Komang. Oke, baik Bu, ini sesuai dengan rencana kita. Hari ini kita ada coaching. Hmm. Saya selaku coachnya, kemudian Ibu selaku coachnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu hadapi dalam pengelolaan kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu topik permasalahannya seperti apa Ibu? Bu Eni, silakan. Begini Pak Komang, mungkin saya sedikit cerita Niki, karena Mm-mm, permasalahan yang saya hadapi di kelas itu tidak kompleks ya, tidak semua mengenai tentang pembelajaran. Cuma ini yang lebih saya tekankan itu adalah media pembelajarannya. Karena mm-mm, di kelas atau di sekolah saya kebanyakan guru-gurunya itu kan sudah senior. Jadi semua dari modul ajar, mempersiapkan modul ajar, terus materinya, mejarnya, semua itu masih konvensional, Pak Komang. Jadi mm-mm. masih bercerita, masih berceramah seperti Nike karena keterbatasan IT. Dan lagi permasalahan yang paling gini khususnya itu adalah di media pembelajarannya seperti laptop. Laptop itu hanya ada satu, Pak Komang. Jadi di kelas itu kita bergiliran gitu, ganti-gantian jadinya kan gurunya. Nah, itu yang membuat waktu tuh banyak terbuang seperti itu, Pak Komang. Jadi atas permasalahan itu saya em, mengambil apa ya garis besar bahwa di sekolah kami itu untuk IT ini kekurang seperti ini ke Pak Komang. Oke, baik, baik Ibu. Nah, jadi sebelum lanjut, kita sepakati dulu ya. Jadi kegiatan coaching hari ini, saya tidak, kita berdiskusi atau kita sharing sistemnya, saya tidak akan memberikan solusi, tapi justru nanti saya harapkan dari Ibu bisa termotivasi atau muncul inspirasi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Seperti itu, Oke, Bu ya. Oke. siap Pak Komang. Baik, Ibu. Nah, dari apa yang saya simak tadi, dari permasalahan yang Ibu sampaikan terkait dengan media pembelajaran, itu sarana jadinya ya. Iya, Oke, itu sarananya. tersedia laptop itu hanya satu saja di sekolah. eh Sehingga ini menyita dari waktu ya. nggih, dari 6 kelas ini hanya yang bisa dipakai hanya 2 sampai 3 laptop saja dengan proyektor juga terbatas seperti ini ke. Oke, berarti sarananya terbatas ya, Bu ya. Nggih. Kemudian yang kedua, eh, terkait dengan media pembelajaran, karena banyak guru senior di sekolah Ibu, sehingga Iya betul. media pembelajarannya lebih banyak dilakukan berupa ceramah. Ini tidak lain Nggih. karena faktor sarana juga pendukung. Mungkin seperti itu, Bu ya. Saya tangkap ya. Nggih. Betul. Oke. Nah, baik Bu Eni. Nah, dari gambaran Ibu, permasalahan Ibu tadi ya sampaikan, Ibu pasti punya gambaran nih, seperti apa sih sebenarnya proses yang Ibu harapkan, kemudian pembelajaran yang Ibu harapkan, eh, di apa sesuai dengan bayangan Ibu, mungkin bisa disampaikan Bu Eni. Ya, baik Pak Komang. Sesuai harapan saya, seharusnya kita kan sudah zamannya sudah canggih ya Pak Komang ya. Jadi yang kita harapkan guru itu memotivasi dirinya untuk ikut atau untuk apa ya namanya istilahnya mengikuti perkembangan zaman seperti ini ke. Karena kan tidak mungkin kalau anak-anak aja lebih pintar daripada gurunya seperti ini ke. Apalagi sekarang media pembelajaran kan banyak tuh di internet gitu. Jadi Betul, betul. eh, guru-guru itu harusnya seharusnya itu harus melek gitu, ikut berpartisipasi misalnya oh di TikTok ada seperti ini, oh memakai kuisis seperti itu. Sedangkan yang kita hadapi sekarang di sini kan gurunya tipikal guru males gitu ya, istilahnya ya sudahlah yang penting jalan seperti ini ke Pak Komang. Jadi yang saya harapkan mungkin kalau saya lihat ini levelnya dari 1 sampai 10, sekolah kami itu baru 5, Kenten, baru 5. Saya mengharapkan mungkin next time-nya itu menjadi 7. Setidaknya mampu memakai media karena ini untuk Oke. solusinya mungkin teman-teman guru kami itu kan ada yang juga punya pribadi. Jadi Mm-mm. beliau menggunakan akses dari
komputernya atau akses dari laptopnya atau gadgetnya seperti ini ke Pak Komang. Oke. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, saya simak sebenarnya Ibu punya semangat untuk maju nih, untuk pengembangan diri. Nah, dibandingkan dengan guru-guru konvensional, guru konvensional, guru-guru senior tadi Bu ya. Ya, betul. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan saya Bu. Jadi memang benar dari apa yang Ibu sampaikan, sebenarnya usia atau senioritas itu tidak menjadi halangan diri untuk pengembangan diri, apalagi selaku guru, untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak. Jadi luar biasa sekali pandangan Ibu. Nah, terkait dengan harapan yang Ibu sampaikan, kemudian terkait dengan kondisi yang Ibu hadapi atau permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu, kalau dari Ibu sendiri, apa saja yang sudah Ibu pernah lakukan sehingga permasalahan ini bisa berkurang, atau apa hal-hal yang sudah pernah Ibu coba lakukan atau terapkan Ibu sebelumnya? Bisa disampaikan mungkin Ibu? Baik Pak Komang, selama ini saya ada yang namanya Kombel gitu, Innova seperti itu, kelompok-kelompok Kombel gitu per fase. Nah di situ kami guru-guru muda atau guru-guru yang sudah bisa IT masuk dalam satu Kombel ini ke. Jadi dalam diskusi kelompok kami menyisipkan atau bukan mengajari ya, memberi paham kepada guru-guru seperti ini, seperti Kenten. Nah, untuk tapi kalau untuk yang lebih spesifiknya kita sering mengikuti workshop, webinar seperti Nike yang diharapkan untuk peningkatan kompetensi guru-guru kami seperti Nike Pak Komang. Oke. Kalau terkait dengan keterbatasan sarpras, apa yang sudah pernah dicoba dilakukan? Nah, kalau untuk keterbatasan Sapras, biasanya kami semua guru sudah memakai gadget kan Pak Komang. Ya, semua guru memakai gadget. Nah, kalau untuk pembelajaran mungkin kita biasanya itu di fase rombel kita itu kita saling informasi. Misalnya yang satu sudah menemukan solusi dari masalahnya, misalnya membuat kuisis. Jadi dia berbagi ke teman-temannya seperti ini ke. Jadi kita dalam seminggu itu mencoba belajar kuisis dulu. Dan minggu selanjutnya mungkin kita belajar apa? Membuat video pembelajaran di Canva. Jadi kita mentutor dulu teman-teman yang sudah lanjut usia nih ke untuk pembelajaran di kelas seperti ini ke. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada inisiatif untuk berbagi nih antara guru muda, Ibu ini sendiri dalamnya dengan guru-guru senior. Nah, kemudian dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi melalui kegiatan kumpul tersebut, ada nggak dampaknya terhadap rekan-rekan yang sudah senior itu dari hasil diskusi atau kolaborasi di kumpul Ibu? Untuk dampaknya sampun Pak, sampun terlihat karena guru-guru senior sekarang malah penasaran seperti itu. Malah sering pingin boleh nggak ikut nimbrung gimana caranya buat seperti ini? Boleh nggak bantuin tolong buat ini? Dan modul ajarnya sudah bervariasi, termasuk pembelajaran pun sudah mulai bervariasi seperti itu, Pak Komang. Oke, wah, ini semakin baik nih. Nah, artinya dari apa yang sudah Ibu coba lakukan, kemudian Ibu sendiri sudah melihat dampaknya terkait dengan kembali, kalau kita kembali ke permasalahan Ibu tadi. Nah, kira-kira apa sih rencana atau tindak lanjut yang sudah Ibu eh, miliki atau sudah ada dalam gambaran Ibu terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dan permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Ya, baik Pak Komang. Untuk tindak lanjutnya mungkin tidak tidak langsung signifikan gitu ya, langsung buat workshop besar itu kan kemungkinan harus membuat proposal, harus membuat pendanaan seperti ini ke mungkin hanya tiang ngambil kecil dulu, contoh kecil dulu, mungkin dengan menerapkan metode-metode yang seperti kayak problem based learning seperti ini ke jadi anak-anak juga aktif, Kenten, untuk permasalahan, untuk mengulik permasalahan. Anak-anak kan semakin kritis. Jadi anak-anak bisa memberi masukan kepada gurunya bahwa Ibu pembelajaran ini sudah sering dilakukan. Jadi kami agak bosan. Jadi bisa diganti Kenten medianya atau model pembelajarannya seperti itu, Pak Komang. Oke, berarti nanti Ibu rencananya akan membuat workshop Bu ya. Oke. Nah,
sekarang kita coba kembali lagi. Nah, jadinya antara masalah yang Ibu hadapi tadi dengan adanya guru senior yang kurang mampu mengembangkan diri, kemudian kekurangan sarpras, yang sudah Ibu sampaikan. Nah, berarti ke depannya kira-kira ketika ketemu permasalahan seperti ini, sudah ada gambaran nggak gimana nanti caranya nanti untuk bisa mengantisipasi dari Baik, diskusi kita tadi? Oke, gimana Ibu oke. rencananya? Sampun Tiang sudah bisa menggambarkan bahwa dengan keterbatasan ini sebenarnya ini dimulai dari niat. Niat dulu Pak Komang. Kalau niatnya sudah fokus mendidik siswa, berpihak pada siswa, jadi apapun itu bisa kita lakukan. Seperti pepatah ya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Mungkin laptop kita terbatas, tapi untuk gadget semua orang punya gadget dan termasuk saya sendiri. Kadang-kadang akses internet di sekolah kami kan down kalau semua make kinten. Jadi saya meminta meminta murid-murid saya waktu tugas proyek gitu. eh, Beliau atau anak-anak menyiapkan materi pembelajaran itu bisa dari mengambil buku perpustakaan, buku bacaan seperti Nike, terus poster-poster yang ada di kelas seperti Nike, Pak Komang. Oke, nah berarti dari kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini, saya melihat Ibu sudah bisa menemukan ya, solusi terhadap permasalahan Ibu terkait dengan guru senior, kemudian dan juga keterbatasan sarpras. Nah, jadi silakan itu dilanjutkan hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan yang berdampak pada penyelesaian masalah yang Ibu hadapi tadi sesuai dengan solusi yang Ibu rencanakan, silakan itu dilanjutkan. Kemudian silakan juga mungkin bisa diimbaskan juga kepada teman-teman rekan-rekan yang lain sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi seperti ini Ibu bisa antisipasi lagi ke depannya. Nah, itu dari saya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Tidak, Pak. Terima kasih. Sampun suksema untuk penjelasan dan dukungannya, Pak. Oke, baik. Nah, jadi itu harapan kita. Jadi untuk kedepannya saya harapkan Ibu semakin sukses, semakin bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan Ibu dalam pembelajaran khususnya dan tidak keterbatasan sarana dan lainnya tidak menjadi halangan Ibu dalam berproses dalam pembelajaran. Iya. Baik, itu dari saya Ibu untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau bercerita. Semoga kegiatan coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Weni. Terima kasih, Pak Komang. Oke. Mohon pamit. Oke, silakan silakan Ibu. Siang Pak Komang. Kita kembali di pasca observasi terkait coaching Pak Komang tadi. Gimana prosesnya Pak Komang? Aman? Baik Ibu, tadi kegiatan coaching sudah berlangsung dan syukur kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Demikian Ya, Ibu. Tengkarut Pak Komang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin setelah kegiatan coaching tadi, ada beberapa yang ingin saya ketahui dari pemahaman Bapak. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian Pak Komang tadi? Baik Ibu. Dari apa yang sudah saya rencanakan, yang pertama saya sudah melaksanakan kegiatan coaching menggunakan alur Tirta, itu mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach saya. Jadi saya juga sudah berusaha melalui pengajuan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coach saya sehingga coach saya bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Demikian Ibu Dayu. Baik, karena Bapak tadi sudah menjalankan coaching dengan algoritma dengan baik, mungkin kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Ibu, jadi kegiatan mengacu pada kegiatan coaching yang saya sudah laksanakan tadi, mungkin ke depannya saya akan semakin mempelajari bagaimana melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita secara lebih mendalam, sehingga untuk ke depannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Bu.
Baik, Pak Komang, saya rasa tadi Pak Komang sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi saya amati kegiatan coaching Bapak, mungkin ada beberapa catatan ya yang mungkin akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah mampu menanyakan tujuan, menyepakati tujuan, sudah mampu juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching Bapak, dan Bapak juga sudah mengarahkan coaching Bapak dalam menemukan rencana aksi yang baik dilakukan dan sudah mampu juga membantu coach dalam menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Dan tadi juga saya sudah mengamati bahwa Bapak sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mendengarkan coach Bapak secara dengan aktif dan juga sudah mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Mungkin demikian terkait pasca observasi kita hari ini. Saya rasa Bapak sudah mampu menjalankan coaching, sudah luar biasa sekali. Tadi alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan rasa, ya, dan mampu juga membantu coach Bapak dalam menemukan solusi terkait permasalahannya di sekolah. Mudah-mudahan Pak kedepannya semakin sukses dalam melaksanakan coaching. Demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Komang terkait kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu, ini semua juga berkat bimbingan Ibu dan arahan Ibu. Dan terima kasih sudah berkenan mendampingi saya. Terima kasih Bu Dayu. Terima kasih Pak Komang. Yang pamit nih, sukses. Baik Bu.